Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang i'rab. Kan di pertemuan sebelumnya itu sudah bahas tentang pembagian i'rab. Tapi kok ada model-model i'rab yang seperti ini, fi'lun madhi, bla 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 dan sebagainya. Oke, saya akan menjelaskannya kepada teman-teman. Jadi, ketika kita menganalisis suatu kalimat, kan jadi gini, ilmu nahwu itu ilmu yang membahas akhir harokat suatu kata. Jadi dalam kalimat itu, akhir katanya, huruf terakhir dari katanya itu yang kita dianalisiskan. Entah itu dia menjadi rofa, entah dia itu menjadi nasab, entah itu dia jar ataupun dia jazm. Nah, kemudian bagaimana cara kita melakukan i'rab? Apa sih tujuan melakukan i'rab ini? Tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada para pembaca bagaimana kedudukan suatu kata dalam kalimat tersebut. Contoh, dia ini menjadi subjek, dia ini menjadi predikat, dia ini menjadi objek ataupun keterangan. Itu dibahasakan dengan menggunakan bahasa Arab dan sudah diformalkan oleh para ahli nahwu bagaimana cara membahasakannya. Tinggal kita mengcopy paste, menghafalnya dan menerapkannya di contoh-contoh yang lain. Contoh seperti ini. Kata li Muhammadin. Nah, kata li Muhammadin. Kita sudah tahu ya, kata li itu adalah harfu jarrin. Maka kita mengatakan li harfu jarrin. Oke. Kemudian setelahnya ada kata Muhammad. Kita eja dia. Al-lamu harfu jarrin. Muhammadin ismun majrurun billam. Nah, kita lihat ini namanya al-lam. Lam, al-lamu harfu jarrin. Terus ismun majrurun billam. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Nah, ini adalah contoh dari i'rab. Ya. Lalu, bagaimana cara kita meng-i'rabnya? Dalam arti, gimana sih cara urutan atau rukun-rukun melakukan i'rab tersebut? Nah, itu yang timbul pertanyaan. Pertama, kita lihat. Kalau ada dia ini jar, harfu jar di awalnya, maka kita mengatakan, kita eja dulu. Kan ejaannya tuh alif, ba, ta, tha, jim, ha, ho, da, za, ro, sampai lam, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif. Nah, kalau dia huruf jarnya adalah fi, kita mengatakan fi harfu jarrin. Kalau huruf jarnya adalah ba, bi, misalnya kayak gini, bi Muhammadin. Ya, tinggal kita mengatakan, kita catat, kita mengatakan adalah al-ba'u harfu jarrin. Kenapa kita mengucapkannya dengan ejaan? Ya, karena gitu kaidah yang diajarkan oleh para ulama. Al-ba'u harfu jarrin. Nah, setelah jar pasti ada majrur. Muhammadin ismun majrurun billam. Kalau tadi yang lam, kalau sekarang kita ubah pakai ba. Ismun majrurun bil ba. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Jadi teman-teman lihat apa urutannya dulu ketika kita mengi'rab. Pertama, kalau dia ada harfu jar, ya kita mengatakan apa hurufnya. Kemudian kita mengatakan harfu jarrin. Kemudian isim setelahnya kita mengatakan majrurun bil ba. Nah, bisa kita lihat dari sini apa rukunnya. Pertama, analisislah pertama lihat apa i'rabnya. Gitu ya. I'rabnya adalah dia ini posisinya sebagai apa? Posisi sebagai apa? Yang kedua, i'rabnya apa?
Yang ketiga, alamat i'rabnya apa? Nah, alamat i'rab itu apa? Ya, alamat i'rab itu adalah yang menggunakan harokat. Misal kalau ini pakai kasroh, kita mengatakan kasrotun zahiratun fi akhirih. Kalau dia tidak menggunakan kasroh, kita mengatakan ya wa alamatu jarhi, entah itu kasrotun yang lain gitu dan sebagainya. Jadi ini 3 kata kuncinya. Posisinya sebagai apa? Contoh yang lain. Ja'a Muhammadun. Nah, kata ja'a posisinya sebagai apa? Sebagai fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Udah jelas ya posisinya sebagai apa? Oke. Nah, karena fi'il madhi dari ja'a adalah mabni, kita mengatakan mabniyun ala fathatin zahiratin fi akhirih. Nah, udah jelas kan i'rabnya atau mabninya? Mabninya. Dia mabni dengan apa? Nah, kemudian lihat mabniun ala fathatin. Ini kan sebagai alamat mabninya kan, fathah. Gitu. Kemudian kata Muhammadun. Nah, si Muhammadun ini pertama lihat posisinya sebagai apa? Setelah ada fi'il pasti ada fa'il. Kita mengatakan fa'ilun. Kemudian dia ini i'rabnya apa? Setiap fa'il pasti marfu'un. Gitu. Koma. Kemudian alamatul i'rabnya apa? Rofaknya dengan menggunakan apa? Nah, wa alamatu raf'ihi. Apakah dia menggunakan dhammah ataukah selain dhammah? Kita lihat dia menggunakan dhammah. Maka kita mengatakan wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kayak gitu. Itu cara kita mengi'rab. Contoh yang kedua. Kitabu ahkami qiraati al-Qur'ani. Itu atasnya. Kitabu as-siyami. Nah, kata kitabu ini udah jelas. Gabungan 2 isim atau lebih disebut dengan idhofah. Kata yang pertama disebut dengan mudhaf. Lalu bagaimana cara kita mengi'rabnya? Kitabu mudhafun. Udah gitu doang, titik. As-siyami mudhafun ilaih. Nah, lihat dia posisinya sebagai apa? Mudhafun ilaih. Posisinya sebagai apa? Mudhaf ilaih wajib hukumnya majrur. Kita mengatakan i'rabnya apa? Yang kedua, i'rabnya apa? Majrurun. Yang ketiga, alamat i'rabnya apa? Wa alamatu jarrihi. Apa? Menggunakan apa ini? Pakai kasroh. Kasrotun zahiratun fi akhirih. Nah, udah jelas ya gambarannya. Pertama kita lihat posisinya sebagai apa. Ini menjadi mudhaf. Kenapa kok ini kita tidak perlu i'rab? Dia mengatakan mudhafun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Bisa aja seperti itu, tapi enggak terlalu urgen lah gitu. Nah, sedangkan kalau yang mudhaf ilaih ini perlu dijelaskan. Dia majrur. Lihat ya, dia majrur. Pertama lihat apa posisinya sebagai apa? Sebagai mudhafun ilaih. Terus habis itu mu'rab atau mabni, ternyata dia mu'rab. Maka kita mengatakan majrurun. Wa alamatu jarhi, alamat i'rabnya apa? Alamat i'rab jarnya adalah kasratun
zahiratun fi akhirih. Bisa kita tambahkan kata setelah majrurun ini dengan majrur karena sebab apa. Kalau yang ini majrur karena sebab ba. Paham ya? Ismun majrurun bil ba. Isim yang dijarkan, kata Muhammadin ini dijarkan karena sebab adanya ba. Begitu pula boleh kita tambahkan dalam i'rabnya, kita mengatakan majrurun bil mudhaf. Boleh. Itu yang lebih lengkapnya. Sama juga, boleh kita tambahkan marfu'un bil fi'al. Boleh. Tapi ini kurang terlalu dipakai ya. Lebih ke kita mengatakan fa'ilun marfu'un. Langsung seperti itu. Kalau yang ini masih sering dipakai. Majrurun bil mudhaf. Mudhafun ilaih. Kemudian dia i'rabnya dengan apa? Mu'rabnya dengan apa? Mu'rabnya dengan majrur. I'rabnya adalah majrur. Dia majrur karena sebab menjadi apa? Karena dia sebab menjadi majrurnya karena disebabkan didahului oleh mudhaf. Kemudian alamatul i'rabnya menggunakan kasroh. Gitu. Kemudian contoh yang ketiga. Kitabu, kita i'rab bareng-bareng. Kitabu. Mudhafun. Titik. Ahkami. Gabungan dua kata atau lebih disebut dengan idhofah. Mudhafun ilaih. Majrurun bil mudhaf. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Maka kita mengatakan ahkamin. Seharusnya dia ini kitabu ahkamin, tetapi tidak boleh. Kenapa? Karena setelahnya ada isim. Otomatis kita mengatakan ahkami. Apa i'rabnya? I'rab kedua dari kitab ahkami adalah wa huwa mudhafun. Gitu. Kemudian kata qiraati. Qiraati. I'rabnya adalah mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Kata ahkami ini mudhafnya adalah kitabu. Kata qiraati menjadi mudhaf ilaih. Mudhafnya adalah kata ahkami. Makanya dia tanpa tanwin dan tanpa al. Kenapa? Karena mudhaf tanpa tanwin dan tanpa al. Qiraati mudhafun ilaih. Kemudian kita mengatakan qiraatin. Apakah boleh? Tidak. Kenapa? Karena setelahnya ada isim. Maka kita mengatakan qiraati. Maka kata qiraati ini juga menjadi mudhaf. Kita mengatakan apa? Wa huwa mudhafun. Itu. Nah, terus kata al-Qur'ani. Al-Qur'an, i'rabnya apa? Mudhafun ilaih. Majrurun bil mudhaf. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Kemudian pertanyaannya, apakah boleh kata Al-Qur'ani ini menjadi mudhaf? Tidak boleh. Kenapa? Karena mudhaf tanpa al dan tanpa tanwin. Gitu. Berarti selesailah idhofah ini menjadi contohnya seperti itu. Oke. Bisa ditangkap ya teman-teman? Jadi kata-katanya, kalimat yang seperti ini sudah tercantum sejak ratusan tahun lalu. Jadi tugas kita cuman menerapkan kata-kata ini di contoh-contoh yang lain. Gitu loh maksud saya. Dan saya minta teman-teman untuk menghafalnya, terus mengikuti contoh-contohnya dan menerapkannya di tempat yang lain. Bisa di screenshot kan ini. Screenshot. Yang ini bisa. Oke, contoh selanjutnya kita pakai qara'a aja lah, paling sering. Qara'a Muhammadun kitaba ahkami qira'at al-ahkami al-wudu'i. Oke. Huwa yaqra'u
fi al-maktabati. Nah, dah. Atau kita mengatakan yaqra'u Muhammadun fil maktabati.